Pada Sabtu lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan potensi serangan teroris pada saat mudik, khususnya terhadap anggota Polri, dan tadi malam insiden serangan benar-benar terjadi di Pospam Kartasuro, Jawa Tengah. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Pak Asep, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Mas Egan. Pak Asep, sudah diingatkan oleh Kapolri bahwa ada ancaman terorisme dan kemudian tadi malam terjadi. Bagaimana tanggapan Pak Asep? Ya, saya ingin menegaskan kembali ya bahwa benar tadi malam terjadi sekitar 22.30. Ada sebuah aksi upaya bom bunuh diri di depan Pospam 1 Tugu Kartasuro Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kapolda Jawa Tengah tadi, bahwasanya kasus ini sedang dilakukan penyelidikan oleh teman-teman Densus 88 dan juga jajaran Polda di Jawa Tengah. Kemudian pelaku yang sekaligus korban juga saat ini masih dalam perawatan. Kita harapkan nanti dari keterangan pelaku ini kita dapat informasi yang banyak untuk menggali bagaimana sesungguhnya ini bisa terjadi. Baik, Pak Asep, tapi apakah sudah ada dugaan, Pak? Kenapa kemudian pelaku ini mau melakukan penyerangan di bulan suci Ramadan? Lalu kemudian tampaknya polisi lagi nih yang menjadi diincar begitu ya oleh pelaku ini. Bagaimana? Ya, sebagai review kita bahwa sejak Januari sampai dengan bulan Mei ini kita telah menangkap pelaku aksi teror atau teroris ini sebanyak 71 orang. Dan khusus pada bulan Mei yang lalu itu kita menangkap 31 orang. Dari pendalaman atau hasil penyelidikan teman-teman Densus, mereka ini memang merencanakan sebuah kegiatan amaliyah atau jihad pada momen-momen tertentu. Kalau kemarin kita berbicara pada persoalan pesta demokrasi, dan pada kegiatan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri juga menjadi sebuah sasaran. Lalu mengapa anggota keamanan atau aparat keamanan menjadi sasaran? Karena dalam pandangan mereka atau paham mereka, aparat keamanan yang merupakan togut atau setan yang menjadi musuh mereka. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap kami atau aparat pengamanan itu adalah merupakan halangan yang paling berat buat mereka dalam melakukan aksi-aksi. Pak Asep, ini langkah ke depan kemudian untuk melindungi anggota Polri sendiri pada saat musim mudik Lebaran ini seperti apa, Pak? Iya, Bapak Kapolri telah mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa dalam kegiatan pengamanan Idul Fitri ini harus menggunakan body system, di mana seluruh anggota yang melakukan kegiatan tidak boleh sendiri melaksanakan tugasnya, harus ada teman yang mengcovernya, mendampingi ya, dan kemudian juga bersenjata. Nah, ini menjadi sebuah peringatan kepada seluruh jajaran tentunya, terutama setelah ini terjadi benar-benar ancaman itu. Demikian juga bagaimana pos pengamanan itu juga harus tetap diwaspadai. Kita bersyukur bahwa pada kejadian tadi malam itu tidak ada korban satupun, baik dari aparat keamanan ataupun juga anggota masyarakat. Baik, kalau sekarang mereka mengincar polisi, tapi kemudian pengamanan juga harus dilakukan terhadap pemudik nih. Betul. Nah, ini pengamanan yang akan dilakukan terhadap pemudik supaya tidak khawatir. Bagaimana? Iya, saya kira dengan kejadian ini bagi masyarakat yang sedang melaksanakan mudik atau sudah berada di kampung halaman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Dan tenang saja untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri besok hari ya. Karena aparat keamanan semua memberikan jaminan keamanan itu, dan dengan peristiwa ini juga insya Allah kita akan segera ungkap. Baik, Pak Asep, ini evaluasi operasi ketupat sendiri seperti apa? Ini kan sudah melalui puncak arus mudik begitu katanya. Betul. Ini bagaimana sejauh ini? Ya. Mas Egan, ini dalam rangka kita mengamankan kegiatan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang ini. Kepolisian menggelar operasi yang disebut dengan Operasi Kemanusiaan dengan Sandi Operasi Ketupat 2019. Nah, operasi ini bertujuan memberikan situasi Kamtipmas yang kondusif, termasuk juga memberikan jaminan terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Kegiatan ini kita sudah laksanakan sejak tanggal 30 Mei yang lalu, dan nanti berakhir pada tanggal 10 Juni yang akan datang. Kemudian sebanyak kurang lebih 180.274 personil dilibatkan. Baik dari Polri, teman-teman TNI, dan juga seluruh stakeholder, seperti dari teman-teman Kementerian Perhubungan, pengelola jalan tol, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan selama sudah sampai 1 minggu begini kurang lebih ya Pak, 2 minggu begini, ini evaluasinya seperti apa? Jenis-jenis kecelakaan seperti apa, ataupun pelanggar-pelanggar seperti apa, aksi kriminalitas seperti apa yang kemudian biasa terjadi, apakah itu juga masih terjadi, itu bagaimana Pak? Ya, secara umum Alhamdulillah semua dalam keadaan yang aman dan kondusif ya, hanya kejadian tadi malam yang agak menonjol, aksi bom bunuh diri tersebut. Lalu beberapa hal yang menjadi perhatian di dalam operasi ketupat ini mengenai bagaimana kita mengendalikan ya angka kecelakaan lalu lintas.
Alhamdulillah Mas Megan, kalau kita berdasarkan catatan yang ada, di H-1 ini jika kita bandingkan tahun 2018 yang lalu ini menjadi terdapat penurunan sekitar 60%. 60%. Di mana kalau tahun lalu H-1 itu sebanyak 701 kasus kecelakaan dan sekarang ini hanya 284 kasus kecelakaan. Artinya tadi sekitar 60% terjadi penurunan yang sangat signifikan. Baik, apakah kecelakaan kemudian yang terjadi ini lebih karena tidak mematuhi aturan atau seperti apa Pak ini kalau sebetulnya dicermati? Yang perlu diketahui dulu bahwa menurut catatan dari kepolisian dan Menteri Perhubungan bahwa angka kecelakaan ini menurun karena juga terjadi seiring dengan penurunan angka penggunaan kendaraan R2 atau motor untuk pulang mudik. Jadi itu juga merupakan salah satu faktor mengapa angka kecelakaan itu menurun seperti itu. Karena memang selama ini setiap tahun selalu menjadi roda dua begitu ya Pak yang menjadi kontributor kecelakaan. Tapi kalau dari segi kepatuhan berlalu lintas Pak, apakah kemudian para pemudik kita ini sudah betul-betul paham, tertib paling tidak mengikuti arahan yang ada di petugas di lapangan? Tentunya sebagaimana rumusan ya, kecelakaan lalu lintas itu dimulai dari adanya sebuah pelanggaran. Nah ini ketidaktertiban itu masih ada, ketidakpatuhan terhadap tata tertib berlalu lintas juga masih ada. Itu menjadi sumber mengapa kemudian terjadi kecelakaan. Ya. Misalnya juga ada faktor-faktor dari sisi kemanusiaan ya, mengantuk dan lelah gitu, memaksakan dalam perjalanan juga merupakan salah satu faktor dari aspek manusianya. Baik. Kasus kriminalitas Pak, biasanya kan ada kasus pencurian, lalu kemudian hal seperti itu, apakah kemudian masih terjadi sampai saat ini? Iya, untuk sisi kriminalitas, alhamdulillah itu juga terjadi penurunan kurang lebih 40% di tahun ini. Ya, tentunya ini ada merupakan bagian yang pencapaian yang baik ya, karena pihak kepolisian juga dibantu oleh teman-teman TNI dan juga peran serta masyarakat sehingga angka kejahatan itu juga terjadi penurunan. Baik, Pak Asep, sebentar lagi sudah Lebaran besok begitu ya, hitungan oleh pemerintah, lalu kemudian diwaspadai juga arus balik. Mungkin apa yang perlu disampaikan kepada publik, apa yang harus mereka waspadai dan apa yang harus mereka perhatikan Pak dari kepolisian seperti apa? Sebelum menyampaikan himbauan itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait mengapa kemudian arus mudik ini lancar begitu ya. Pertama, kita mengapresiasi atas kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur jalan ya. Khususnya jalan tol Trans Jawa dan juga Sumatera. Yang kedua, seluruh stakeholders yang menyelenggarakan kegiatan pengamanan ini betul-betul siap, Mas Megan. Karena aspek perencanaan juga matang, mulai dari survei, pengkajian, kemudian merumuskan metode-metode solusinya. Sebagai contoh, di sini kita, Mas Megan mungkin tidak asing lagi ya, kita sudah menggunakan kebijakan one way, ya, jalur satu arah, kemudian efektif ada gitu kan, kontraflow, dan ada juga pengalihan arus. Dan yang ketiga, saya kira faktor waktu cuti bersama yang cukup panjang nih, sejak tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni. Jadi 11 hari itu waktu yang kemudian tidak menjadi penumpukan. Nah sebaliknya, untuk kita arus mudik ini kita harus waspadai. Ya, karena nanti arus mudik kira-kira tanggal 7 dimulainya sampai dengan tanggal 9. Harus balik ya Pak? Harus balik, karena tanggal 10 kan sudah mulai bekerja. Dan ini akan terjadi penumpukan. Jika kita bandingkan arus mudik 11 hari, ada waktunya, ini hanya kurang lebih 3 hari. Dan kemudian sebagai sebuah himbauan, yang pertama, kepada masyarakat yang saat ini sudah berada di kampung halaman, kita insya Allah besok melaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Di malam takbiran ini tentunya kita mari sama-sama melaksanakan atau mensyukuri Hari Raya Idul Fitri dengan sebuah kesederhanaan tapi juga namun hikmat ya. Dan hindari pertama jangan ada ledakan petasan. Yang kedua juga kalau ada takbir keliling ini harus betul-betul dikelola. Sebisanya teman-teman kepolisian dan pemerintah daerah bersatu bersama-sama kemudian membuat sebuah titik kumpul untuk takbir dan tapi juga tidak mengganggu jalan. Yang kedua, persiapan kita untuk arus mudik. Pilih jalur dan waktu yang tepat. Dan jangan lupa juga mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan kendaraan, pengemudi harus sehat, BBM juga harus juga dilengkapi ya, surat-surat dan sebagainya. Yang terakhir dalam konteks himbauan pulang kampung ini juga harus kembali ya. Tentunya harus dengan segala kesiapan tadi ya, dan kemudian juga jangan sampai nanti membawa barang terlalu banyak dan orang-orang juga jangan sampai semoga saja kemudian arus balik berjalan juga seperti arus mudik begitu Pak, lancar. Baik, terima kasih Pak Asep telah bergabung sama kami. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi, terima kasih.